Hai semuanya, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar teman-teman? Semoga senantiasa diberi kesehatan dan kemudahan dimanapun berada ya. Seperti yang kalian lihat, beginilah suasana dapur aku hari ini. Bener-bener mencekam, horor banget buat ibu-ibu ya, karena ini berantakan banget. Untungnya hari ini tuh cerah dan suasananya tuh adem, isi silir-silir ya teman-teman. Plus suasana hati aku tuh lagi baik-baik saja. Alhamdulillah anak aku ini mau mainan sama papahnya, nggak rewel, dan tiba-tiba dia juga bubuk siang sama papahnya. Jadi ini aku mau me time. Me time-nya bukan ke salon, bukan skincarean ya teman-teman, melihat rumah bersih dan diberi kesempatan untuk membersihkan semua yang berantakan ini udah termasuk me time buat aku. Kalau kalian me time-nya gimana? Sekali waktu suatu hari pasti akan terjadi lagi dan lagi cucian piring yang benar-benar numpuk, lantai yang ngeres, kotor, penuh dengan debu dan juga semuanya yang berantakan. Pokoknya sekali waktu menjadi ibu-ibu pasti deh pernah merasakan, nggak mungkin nggak ya. Apalagi kalau anak lagi sakit, wes pokoknya nggak peduli mau cucian piring segunung Himalaya juga nggak bakalan peduli, yang penting anaknya sehat. Nah ini kebetulan aku tuh emang lagi ngerjain sesuatu dan anak aku tuh nempel banget akhir-akhir ini ya sama aku. Jadi ya wes lah nggak cuci piring. Kebetulan papahnya juga sibuk, biasanya cucian piring ini tuh dikerjain sama papahnya. Nyuci baju juga aku dibantuin sama suami aku, masya Allah tabarakallah. Pokoknya suami aku itu nggak pernah nuntut aku harus ngerjain ini dan aku harus ngerjain itu, semuanya harus beres, harus masak atau harus apa, semuanya itu sesuai mood aku. Alhamdulillah banget. Kebetulan aku tuh juga anak yang nggak suka, bukan anak ya, aku tuh juga tipe orang yang nggak suka disuruh-suruh. Jadi ya wes lah, alhamdulillah banget punya suami yang pengertian, masya Allah tabarakallah. Nah ini aku siap bertempur mencuci semua piring-piring yang kotor. Jadi ini tuh direndam semalam. Memang agak menjijikkan, tapi ya harus dikerjakan ya teman-teman, sebelum semakin berlarut-larut. Ini harus segera dibersihkan. Memang terlihat banyak banget cucian piringnya karena kebetulan aku tuh ngeluarin food container dan piring yang kebiasaan ketinggalan di kulkas gitu. Biasanya kalau ambil stok makanan terus food kontainernya kosong, nggak langsung dikeluarin ya, gini nih numpuk di dalam kulkas ya, menyembunyikan aib-aib kehidupan di dalam kulkas. Oh ya, buat teman-teman yang rajin banget dan nggak pernah ada cucian piring setinggi ini, mungkin kalian belum merasakan mempunyai anak yang tipenya kayak anak aku, aktif banget dan bahaya banget kan kalau aku harus gendongin dia sambil kerja. Kalau dia nggak rewel sih nggak masalah ya, dia diem-diem aja digendong. Tapi kalau dia lagi rewel kan bahaya banget, nanti kakinya nendang-nendang bisa pecah deh, semuanya berantakan. Jadi aku lebih memilih ngalah gitu kalau anak aku lagi rewel dan mau ditemenin, nggak mau diajak kerja sama waktu mamahnya mengerjakan kegiatan rumah tangga. Kemarin tuh ada temen aku yang bilang gini, nanya kabar ke aku ya, Terry sekarang di mana, ngapain, kerja apa gitu ya. Aku ya jawabnya aku adalah ibu rumah tangga tulen. Dan dia bilangnya gini, enak ya jadi ibu rumah tangga, nggak capek di rumah aja, bisa nemenin anak gitu. Adalah salah kaprah ya mbak ya. Di rumah itu tuh sebenarnya 24 jam bersama dengan kegiatan rumah tangga itu bener-bener capeknya minta ampun, tidak semudah itu ya. Tapi kalau memang belum berada di posisi seseorang yang kita anggap enak hidupnya, kita itu nggak bakalan nyadar ya teman-teman. Jadi memang seseorang itu harus merasakan supaya dapat mengerti ya, seperti itu. Makanya harus hati-hati ya kalau ngomong teman-teman, karena aku pun pernah dapat karma waktu aku tuh ngatain orang gitu ya, kok gitu sih orang, kok gitu sih. Ternyata waktu aku ada di posisi dia, aku merasakannya, oh ternyata seperti ini yang dia rasakan. Makanya jadi orang sekarang, mulai sekarang jangan pernah ngatain orang lain kalau nggak mau kena karma ya teman-teman. Aku juga pernah ngalamin itu, makanya aku udah berusaha untuk nggak mengkritik orang lain, untuk nggak membuka aib orang lain, karena aku percaya suatu hari kalau membuka aib seseorang, aib kita juga akan terbuka seperti itu. Karma itu benar-benar adalah ngomong apa. Ini tadi cerita sama teman aku yang nanyain kabar ke aku ya teman-teman. Dulu waktu sebelum nikah aku pikir tuh kehidupan pernikahan tuh bakalan enak banget, di rumah aja, nggak kerja, nggak harus mikir target, nggak harus mikir apa gitu. Ternyata di rumah itu benar-benar stres dan benar-benar
benar-benar kita harus bisa mengatur perasaan kita sebaik mungkin untuk tetap menjalani hari-hari yang memang harus di rumah terus gitu, ngurusin anak, ngurusin rumah, itu aja berulang kali dan tanpa ada space sedikit pun kita untuk bernafas, keluar, bertemu teman-teman atau hahaha sekedar hahaha sama teman. Itu hal sepele yang benar-benar bikin mental kita itu sehat ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang kerja, memang berat sih kalau kerja terus pulang juga harus ngurusin anak, itu memang juga capek, tapi lebih capek, percaya lebih capek ibu-ibu yang 100% di rumah, 24 jam di rumah sama anak-anak, dan dia itu nggak ada space buat main sama teman-teman, keluar, kerja atau apapun. Itu benar-benar stres. Jadi teman-teman yang mungkin di luar punya kesempatan untuk kerja, jangan menggampangkan ibu-ibu yang ada di rumah. Aku udah ngerasain dulu tuh, aku benar-benar gampangin dan mengira-ngira bahwa di rumah itu bakalan enak, tapi nyatanya memang harus benar-benar kita itu mengendalikan mental kita ya teman-teman. Jadi lebih minder, lebih tertutup dan sebagainya, belum dengan hujatan sana sini merasa menjadi ibu rumah tangga yang kurang baik dan kurang sempurna. Tapi semakin kesini aku semakin sadar, karena semua orang itu nggak sempurna. Sebaik apapun kamu, seburuk apapun kamu, orang lain tetap ngomongin kamu. Jadi mulai sekarang tuh aku benar-benar cuek sama omongan orang, apalagi hujatan netizen. Aku tuh benar-benar udah biasa banget. Alhamdulillah aku sudah menerima diriku apa adanya. Yang penting kita juga nggak nyenggol kehidupan orang atau nggak mengganggu, merugikan orang lain. Itu nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi kita bisa menjalani kehidupan yang lebih nyaman dan tenang tanpa harus mengusik orang lain, mengkritik ataupun memikirkan aib-aib orang lain. Semakin bertambahnya usia dan semakin berjalannya waktu, aku tuh lebih bersyukur dan juga sangat bersyukur pokoknya bisa bersama-sama terus sama anak-anak aku. Masya Allah, tabarakallah. Dan sekarang aku juga bisa kerja dari rumah. Masya Allah, itu benar-benar aku syukuri. Walaupun memang tidak semudah yang terlihat ya teman-teman. Intinya ibu-ibu yang berkarir itu benar-benar hebat dan patut dibanggakan. Tetapi kita tidak boleh juga menyepelekan ibu yang memang harus ada di rumah dan gak bisa memiliki keputusan untuk pergi bekerja dan sebagainya, karena kita kan punya alasan masing-masing ya teman-teman. Dan kita tentunya juga punya pilihan masing-masing, tentunya yang terbaik untuk diri sendiri maupun keluarga dan juga anak-anak. Buat aku yang 24 jam full IRT ini termasuk berat, tapi aku sama sekali nggak keberatan, dan aku juga nggak bisa ngebayangin kalau harus kerja dan berpisah sama anak aku walaupun itu 8 jam atau 9 jam. Aku bener-bener cuman bayangin aja nggak mampu ya teman-teman. Mungkin itu juga kelemahan aku. Aku tuh pengen banget kerja, tapi karena sudah terlanjur sayang dan nempel sama anak-anak aku tuh nggak bisa deh kalau disuruh kerja di luar. Lebih baik aku kerja di rumah, apapun itu yang penting halal. Alhamdulillahnya suami aku tuh nggak nuntut aku buat kerja. Jadi sebenarnya tuh nggak disuruh kerja, tapi memang karena aku dulu terbiasa cari uang sendiri, jadi aku tuh pengen menghasilkan uang sendiri dan bisa nabung sendiri gitu ya teman-teman. Sebelumnya waktu melahirkan anak aku pertama nih, ini aku jadi cerita. Dulu tuh aku niat resign kerja, mau nemenin sampai dia umurnya udah 3 bulan gitu, baru aku tega nitipin atau cari orang yang bisa bantuin aku momong. Tapi ternyata karena udah terlanjur resign dan udah terlanjur sayang banget sama anak aku tuh bener-bener terngiang-ngiang. Aku mau kerja lagi tuh bener-bener gak rela buat ninggalin dia, walaupun kerjanya juga deket aja dan bisa ketemu setengah harinya. Tapi waktu itu aku mengambil keputusan untuk ya wes, aku nggak kerja lagi karena aku bener-bener pengen lihat perkembangan dan pertumbuhan anak aku. Dan dalam waktu-waktu baru punya anak pertama itu bener-bener aku nggak ngurus diri aku sendiri, serasa nemuin cinta pertama aku tuh ternyata anak aku. Masya Allah, tabarakallah. Bener-bener rasanya dikasih anak tuh alhamdulillah, bener-bener aku suka banget dan seneng banget, ngerasa hidup ini bener-bener berarti ya teman-teman. Kalau ibu-ibu yang baru punya anak biasanya juga punya rasa-rasa seperti itu. Tapi untuk teman-teman yang lebih memilih langsung kerja itu biasanya nggak bakalan terlalu berat ketimbang harus nungguin di rumah dulu, pasti udah terlanjur sayang dan akhirnya resign keterusan. Nah buat teman-teman yang sekarang lagi kerja atau teman-teman yang menjadi ibu rumah tangga di rumah, kita semua itu hebat dalam porsi masing-masing. Jadi jangan saling menggampangkan untuk ibu rumah tangga atau ibu yang bekerja. Kita itu punya pilihan yang tentunya ada
resiko-resiko di dalamnya. Ada sedihnya ya untuk ibu yang bekerja harus meninggalkan anaknya, dan ibu rumah tangga yang di rumah 24 jam itu pun juga lelah karena nggak ada me time untuk dirinya sendiri. Jadi semuanya itu ada resiko-resiko masing-masing, dan kita harus bersyukur, mensyukuri apa yang sudah ditakdirkan dan digariskan untuk kita ya teman-teman. Dengan begitu kita bisa lebih happy dan enjoy menjalani hidup. Nah, karena banyak cerita ngalor ngidul, akhirnya ini selesai ya beres-beresnya, semuanya udah aku elap-elap. Kunci dari dapur yang selalu bersih wangi itu adalah sering-sering dielap-elap setiap sudutnya ya teman-teman. Kalau udah kelihatan ada debu sedikit ya dielap kalau lagi ada kesempatan. Terus buat cipratan-cipratan minyak juga dielap. Jurus aku yang paling jitu daripada pakai produk-produk yang lain ya udah pakai sunlight aja, itu dibersihin kayak cuci piring, kemudian dibilas lagi pakai handuk yang setengah kering, kemudian bisa dibilas lagi supaya tambah keset dan nggak blentong-blentong hasilnya. Pokoknya itu bisa menghilangkan bau, minyak dan sebagainya dengan mudah deh pakai sunlight atau sabun cuci piring itu daripada pakai cairan-cairan yang lain. Aku lebih suka pakai sunlight ya, lebih merasa bersih gitu. Nah, setelah beres-beres ini belanjaan aku yang masih berantakan aku turunin, terus aku naikin lagi ke atas meja karena lantainya mau aku sapu. Ini semuanya aku sapu-sapu. Sebenarnya ini tuh baru aja disapu, tapi karena banyak aktivitas di dapur akhirnya kotor lagi, berdebu lagi, dan anak-anak itu yang wirawiri itu suka lupa cuci kaki ya. Papahnya juga gitu, suka lupa cuci kaki kalau dari luar nggak pakai sendal, jadi kotorannya ikut masuk ke rumah. Nah, dibersihkan juga kolong-kolongnya. Aku tuh sebenarnya lebih sering aktivitas di dapur ya teman-teman. Dapur ini tempat paling favorit kita semua karena di sini kita bisa menyiapkan berbagai macam cemilan dan juga makanan. Kita tuh semua sering suka ngemil ya teman-teman, tapi yang dibikin-bikin sendiri. Jadi suka banget kalau nongkrong di dapur, bikin apa, makan bareng, itu udah quality time banget yang sangat-sangat berharga buat aku. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Teman-teman udah beres-beres belum nih? Kalau yang lagi mager, ayo bangun terus beres-beres, pasti pikiran lebih fresh gitu ya teman-teman, insya Allah. Aku tuh juga gitu, kadang berat banget mau bangun, mau beres-beres, udah ngebayangin tuh kayaknya berat banget, tapi ternyata setelah dijalani itu lebih, pikiran jadi lebih plong dan ketagihan deh pokoknya. Jadi buat teman-teman yang suka lihat dapur ini bersih, ada kok masanya dapur ini berantakan dan aku bener-bener nggak bisa pegang keberantakan itu. Tapi kita usahakan buat selalu menjaga kebersihan dapur ini, karena dapur ini adalah tempat untuk menyiapkan makanan ya, tempat untuk berbagi cinta kasih lah. Ini aku mau ngepel sekalian, dan di bawah kulkas ini juga langsung dipel karena udah kotor banget ya. Karena keasikan cerita-cerita kayak Maria Teguh, akhirnya nggak sadar kalau ternyata dasternya ini bolong karena kecantol. Mohon maaf ya teman-teman. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Jangan lupa tonton konten aku berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye-bye.